السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat kita hadiahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin was shaimat yang dirahmati Allah, Islam menyuruh kepada kita agar selalu menjaga kebersihan. Kebersihan dari segi apa? Kebersihan baik secara lahiriah, zahiriah, ataupun kebersihan menurut ilmu agama Allah, terutama di saat kita akan menjalankan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nazafatu minal iman." Kebersihan itu bagian daripada iman. Karena memang di dalam kitab Syu'bul Iman, kitab yang menjelaskan cabang-cabang daripada keimanan, dan salah satu di antaranya adalah kebersihan. Karena kebersihan bagian daripada iman. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara zahir kalau kita rumahnya bersih, rapi, akan nyaman. Baik yang punya rumah ataupun yang nengok rumah. Namun yang dimaksud di sini menjaga kebersihan tentunya ketika kita akan beribadah. Kebersihan secara fikih, kebersihan secara tasawuf, kebersihan dan juga secara tauhid. Kebersihan secara fikih, ketika kita mau ibadah salat, maka syarat di antara salah satunya adalah harus bersih dan suci daripada najis. Baik tubuh kita, pakaian kita, tempat yang akan kita pakai sholat, kita harus dalam keadaan bersih dan juga suci. Sehingga dalam ilmu-ilmu fikih, mulai dari kitab dasar sampai kitab yang mungkin paling tinggi, itu selalu dibahas mengenai taharah. Di depan bahkan dibahasnya mengenai kebersihan dan kesucian. Begitupun juga kita melaksanakan ibadah puasa, tentu harus menjaga kebersihan kita. Itu secara fikih. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersihan juga menurut tasawuf. Apa menurut tasawuf? Ada kaitannya dengan batin kita. Ketika kita berpuasa, ini harus jauh-jauh kita buang sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Seperti sifat sombong, sifat angkuh, munafik, kemudian sifat-sifat yang tercela, ya, ria dan lain sebagainya, itu kita harus buang. Membersihkan batin kita agar betul-betul ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kadang-kadang kita beribadah itu karena pengen dilihat oleh Bapak RT. Nengok Pak RT-nya rajin, kita pun juga ikut rajin. Apalagi Pak RT ini Masya Allah luar biasa. Sedikit-sedikit orang tuh warga dikasih hadiah. Gotong royong pakai hadiah. Masya Allah luar biasa. Ketika kita beramal bukan karena pengen dilihat orang, maka tentu kita beramal harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ibadah kita harus bersih. Bersih dari segi yang mana? Bersih dari segi ilmu tauhid. Jangan sampai ada dalam hati kita syirkun, syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ya salat, tapi di rumah masih punya kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Buang jauh-jauh. Kenapa? Karena itu menghalang daripada ibadah kita. Tidak bersih, tidak suci. Makanya ketika kita masuk Ramadan, Masya Allah luar biasa, spanduk-spanduk, baliho-baliho bertuliskan apa tulisannya? Bersihkan hati, sucikan diri untuk menyambut bulan yang suci. Itu maksudnya kebersihan itu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya sampaikan, maksud daripada menjaga kebersihan bukan hanya kebersihan secara zahiriah, ya. Tetapi kalau zahiriahnya bersih, nyaman ditengok, nyaman dilihat, insya Allah batinnya pun juga bersih. Ya, selain daripada lahiriah, bersihkan menurut fikih, menurut tasawuf, menurut tauhid. Bersihkan ketiga-tiganya, bahkan keempat-keempatnya, agar kita betul-betul ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kita bukan karena sesuatu, melainkan ibadah kita yang jalankan, ibadah yang kita laksanakan terkhusus di bulan suci Ramadan ini, melainkan kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, itulah maksud daripada menjaga kebersihan. Mudah-mudahan kultum pada sore hari ini bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk kita semua, agar kita sama-sama bisa menjaga kebersihan secara zahiriah, menjaga kesucian atau kebersihan secara fikih, secara tasawuf, dan secara tauhid. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Usikum binaqsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.